Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat. Tuhan, pada pagi hari ini tuntunlah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kebutuhan Terpenting Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Kitab Roma ayat 5, pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2022 dan tahun 2023 akan kita masuki. Mudah-mudahan kebaikan Tuhan selalu menjadi bagian kita dan kita tetap setia sampai Tuhan datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan membahas apa kebutuhan terbesar kita. Saudaraku, pada mulanya manusia dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah. Lalu rasa mementingkan diri mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran, sehingga membuat dia atau manusia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Manusia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi dalam menciptakan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semua ini terjadi sebagai akibat dari pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Diambil dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 17. Saudaraku yang terkasih, dalam keadaan manusia tanpa dosa, dia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah, yang di dalam dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Dikutip dalam kitab Kolose 2 ayat 3. Tetapi setelah manusia memilih untuk mendengarkan bisikan setan, kekudusan dari Allah jadi hilang dan maut jadi bagiannya. Dan dengan kekuatannya sendiri, manusia berdosa tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari hukuman maut, karena upah dosa ialah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibaca dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa, asal kita percaya dan menuruti perintah-Nya. Dalam kitab Wahyu 14 ayat 12, di sana dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, hanya kasih Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita dari semua hukuman dosa. Tanpa iman kepada Kristus, kita tidak dapat menerima keselamatan itu. Maka dari itu, biarlah kasih Kristus senantiasa menjadi bagian kita masing-masing. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memperkuat iman kita dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.